Nah, kasihan dilepas. Sobat bonsai, jumpa lagi di channel Bonsai Madiin Bali, dan di video kali ini saya akan memproses satu bahan yang umurnya sudah 1 tahun. Awalnya ini adalah hasil dari stek batang yang berukuran kecil, dan sekarang umurnya sudah 1 tahun. Saya konsep dengan gaya on the rock dan sudah siap diproses. Dan bahan ini kemarin saya lekatkan atau saya kombinasikan dengan karang yang biasa disebut dengan gaya on the rock. Namun saya mendapatkan masalah di akar yang terlalu besar, yang susah sekali saya tekuk dan arahkan. Yang saya tempelkan di karang sangat susah, sehingga saya punya inisiatif untuk memecah akar dari bahan ini, sehingga mempermudahkan saya dalam proses penempelan di karang. Nah, proses kali ini yang saya lakukan adalah proses pemilihan tunas. Jadi tunas-tunas yang tidak kita gunakan penting sekali kita melakukan pembuangan, supaya pertumbuhan dari tunas yang kita akan gunakan akan memiliki pertumbuhan yang bagus. Dan setelah nanti saya melakukan pemilihan tunas, saya juga akan nanti melakukan pembongkaran di bagian akar ya. Saya akan cek bagaimana sih akar, kondisi akarnya, apakah sudah bagus melekat di karang. Dan penting juga kita harus melakukan pengontrolan pada bahan yang kita wiring atau kita arahkan menggunakan kawat. Jadi agar kawat tidak terlalu masuk ke dalam batang atau cabang, jadi agar pertumbuhannya juga tidak terganggu. Dan saya juga melakukan pemotongan tunas-tunas yang di ujung-ujungnya, karena takutnya terlalu berat sehingga menyebabkan bahan ini menjadi patah. Nah, ini kita melakukan pelepasan kawat dulu, dan nanti setelah pelepasan kawat, pemilihan tunas, baru nanti kita akan lihat bagaimana sih hasil program pelekatan akar atau pencengkraman akar di karang. Jadi kita juga harus cek bagaimana kondisi akar, karena kadang ada beberapa akar yang tumbuh yang harus kita tempelkan lagi di karang. Jadi dalam pemrosesan bahan bonsai, jadi harus tetap dikontrol, tetap dijaga kesuburan, tetap diproses. Jadi dalam proses pembentukan biasanya kita melakukan pruning, wiring, pemangkasan, pengelosan, dan sebagainya. Nah, jadi seperti ini saya juga melakukan beberapa pemangkasan untuk tunas yang tidak saya perlukan. Karena semakin banyak tumbuh tunas, takutnya makanan akan terbagi sehingga pertumbuhan juga kurang bagus. Dan juga saya membuang tunas-tunas yang tumbuh kecil, walaupun titik tumbuh tunas tepat, namun jika tumbuhnya kecil, jadi saya buang saja. Saya akan ulangi menggunakan atau menumbuhkan tunas yang pertumbuhannya bagus. Dan setelah saya melakukan pelepasan kawat, melakukan pruning pada beberapa daun, dan melakukan pemangkasan pada tunas-tunas yang tidak diperlukan, kali ini saya akan melakukan pembongkaran di akar. Jadi kita akan cek akarnya. Jadi dalam proses memprogram bonsai, kita harus perhatikan secara detail dari segi akar, kemudian dari batang, kemudian dari cabang, kemudian ke anak cabang, kemudian ke ranting, dan seterusnya. Jadi dalam proses membuat bonsai ini memerlukan kedetailan, ketelatenan. Jadi memang benar-benar harus kita
perhatikan ya sedetail mungkin dari pohon yang akan kita program, agar tidak menyesal kemudian ya, karena kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita biarkan, kadang-kadang kita anggap remeh, sehingga bahan kita tidak sesuai dengan keinginan kita atau tidak sesuai dengan proses dari bagaimana memproses sebuah pohon yang nanti kedepannya menjadi pohon yang berprestasi sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, ini kita lihat dulu akar serabutnya atau akar yang kecil-kecil banyak sekali tumbuh, dan saya juga menemukan satu akar bekas dari sebitan atau pecahan yang kering. Jadi kita buang, kita tumbuhkan, kita carikan akar lagi. Jadi harus sabar ya, harus sabar, teliti bagaimana kita mengarahkan dari akar-akar ini agar terlihat bagus. Jadi akar-akar yang menyilang kita luruskan. Kemudian karena ini konsepnya dengan gaya on the rock, jadi sebisa mungkin kita membuat akar ini agar mencengkram betul-betul di karang, agar terlihat kuat cengkraman dari akar dari bahan ini. Karena bonsai bergaya on the rock, otomatis kita akan menonjolkan di bagian akar. Jadi bagaimana memproses pohon ini supaya akarnya ini bagus dan mencengkramnya bagus di atas karang. Dan juga tidak kalah pentingnya juga kita membuat gerak dari bahan ini. Jadi gerak batang, gerak cabang, agar terlihat serasi dengan desain gaya on the rock. Jadi bagaimana pohon yang hidup di atas karang. Jadi biasanya pohon-pohon yang hidup di atas karang, pertumbuhan dari cabangnya biasanya agak mengarah ke bawah. Jadi seperti itu yang saya lihat atau saya perhatikan untuk pohon-pohon yang hidup di alam, yang hidupnya di atas tebing, di atas karang. Jadi seperti itu. Nah, ini saya sudah melakukan pengikatan lagi untuk akar-akar yang kecil-kecil ini. Nah, tujuannya agar melekat di karang. Jadi untuk bonsai dengan, jika teman-teman ya ingin mengkonsep bonsai dengan gaya on the rock, jadi bisa memilih bahan dari sancang, karena sancang ini memiliki pertumbuhan akar yang sangat bagus, dan pohon ini juga pohon yang akarnya ini baik sekali jika kita tempelkan di karang. Jadi saya rekomen untuk pohon sancang cocok untuk dibuat gaya on the rock. Nah, setelah kita melakukan perapian di akar, kali ini saya akan melakukan proses penanaman ulang lagi. Dan untuk penanaman, biasanya saya melakukan penanaman yang betul-betul memasukkan karang ke dalam media, sehingga akarnya akan berkembang dengan baik. Jadi sehingga tumbuh juga akar-akar yang baru yang nanti kita pakai atau kita tempelkan lagi di atas karang. Dan setelah akar-akar sudah bagus, baru nanti saya akan angkat perlahan agar menonjolkan lagi di bagian akarnya. Jadi seperti itu proses saya dalam membuat bonsai bergaya on the rock dengan pohon dari jenis sancang dengan ukuran yang kecil. Dan untuk media yang saya biasa pakai adalah campuran antara pasir malang, kemudian saya campur dengan kompos. Kemudian untuk pemupukan saya memakai pupuk kotoran kambing yang sudah dihaluskan, dan juga saya biasanya juga memakai pupuk Osmocote atau Dekastar. Nah, jadi seperti ini simpelnya, simple, sederhana, namun memerlukan kesabaran yang tinggi, kesabaran yang memang betul-betul diuji dalam proses dalam membuat bonsai, dan juga tetap detail penting, pengonsepan awal, dan juga harus tetap belajar dan juga kita harus belajar dari teman-teman yang sudah pengalaman dan belajar dari pengalaman. Jadi seperti itu bagaimana proses dari membuat bonsai.
Jadi sahabat bonsai, seperti inilah prosesnya bagaimana saya membuat bonsai sancang ini dengan gaya on the rock. Jadi bagaimana mencengkramkan karang dari bahan ini. Dan sancang ini kemarin akarnya sangat besar sehingga sangat susah saya untuk mencengkramkan atau melekatkan di karang, sehingga saya melakukan pemecahan di akar. Jadi teman-teman yang ingin membuat bonsai gaya on the rock, kemudian kita mendapatkan bahan sancang kita yang akarnya berukuran besar, jadi kita pecah saja sehingga sangat mudah dan elastis kita tekuk atau kita tempelkan di karang. Jadi itu trik saya bagaimana membuat bonsai gaya on the rock dengan bahan sancang yang sudah ada akarnya, apalagi akarnya yang ukuran besar, sehingga saya melakukan beberapa pemecahan. Jadi yang besar saya pecah, ini ada dua akar besar saya pecah, dan dengan pemecahan itu juga kita mendapatkan dua akar yang kelihatannya nanti akan bagus ya. Jadi kalau sedikit akarnya yang mencengkram terlihat kurang bagus, sehingga saat pemecahan kita mendapatkan dua akar, dari satu akar menjadi dua akar, dan itu juga menambah atau mempercepat kita dalam proses membuat bonsai dengan gaya on the rock. Kemudian saya juga melakukan pemilihan tunas yang tidak diperlukan saya buang saja, karena akan mengganggu pertumbuhan dari tunas atau cabang yang kita perlukan, pembesaran dari tunas atau cabang yang kita perlukan. Itu juga menghambat pembesaran, itu mempengaruhi lamanya pembesaran dari tunas atau cabang yang kita perlukan. Dan juga membuang tunas-tunas yang tumbuhnya kecil ya, tumbuhnya yang kurang bagus, yang kecil saya buang. Saya akan mencari tunas yang tumbuhnya bagus biar pertumbuhannya lebih cepat. Jadi hanya itu saja ya dalam proses membuat bonsai gaya on the rock atau OTR disingkatnya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Salam bonsai.